Oke deh. Karena udah jam 8 juga ya. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu teman-teman semua. Minggu produktif ya. Selamat datang di kelas kelima dalam rangkaian kegiatan acara online kelas dunia freelancer yang diadakan oleh Children Illustrator ID dan Komikan Studio. Kenapa saya Febrilia Syafutri sebagai host atau moderator yang mewakili teman-teman admin yang bertugas untuk memandu kegiatan live Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berpartisipasi, sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sebagai informasi, donasi yang berhasil kita kumpulkan sebesar 22.371.000 yang akan didonasikan untuk membantu teman-teman kita yang menjadi korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Nanti untuk laporan donasinya mungkin akan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga dari kami untuk para narasumber yang ikut berkolaborasi, mendukung serta mau meluangkan waktu dan membagikan ilmunya untuk di kegiatan ini. Langsung saja pada malam hari ini kita akan belajar bersama Kang Maman Sulaiman dengan judul materi mengelola studio ilustrasi, bagaimana pembagian kerja dan pembagian fee-nya. Ini teman-teman buat yang punya cita-cita membuat studio mungkin harus simak ya. Saya bacakan sedikit riwayat hidupnya Kang Maman. Sebagai informasi, Kang Maman ini merupakan seorang ilustrator dan menurutku senior, ilustrator senior. Beliau merupakan seorang CEO studio, namanya Mantok Studio, dan pernah menjadi dosen tetap di TC Telkom dari 2007 sampai 2013, terus manajer kemahasiswaan, konsultan desain. Wah, pokoknya banyak banget proyekan yang udah Kang Maman handle. Pokoknya ini mah mantap. Tentu saja seperti biasa, untuk teman-teman yang mau bertanya dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti setelah Kang Maman selesai meng-share ilmunya, materinya selesai, kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu nggak bisa semua saya bacakan ya teman-teman. Nah, untuk langsung saja selamat belajar ya teman-teman semua. Kepada Kang Maman dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa lama nih? Sebenarnya sampai berapa lama pun bisa sih. Sampai jam 10-an, Mas. Jam 10 sih maksimalnya. Oh iya. Dibatasi. Malam mingguan mumpung. Malam mingguan. Ini jomblo ya? Iya benar. Iya benar. Jujur aja deh. Mending belajar. Iya, oke. Banyak yang ini juga, yang familiar juga nih. Mbak Mega ada. Wah. Ada. Ya, oke. Gini ya. Ini saya mulai perlihatkan. Kalau ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kang? Kelihatan ya? Iya. Ini buku pertama saya tahun berapa ya? 93. Wow, lama banget. Itu fisiknya sampai sekarang? Kenapa? Itu buku fisiknya sampai sekarang, dari dulu berarti ya? Nah, cuman sayangnya kena banjir, jadi nggak bisa dibuka. Terus nggak di penerbitnya udah nggak ada lagi. Ini pertama Mizan ngeluarin komik 93.
Mizan Wow, itu Masya Allah. 93 aku baru lahir nih. oh iya. Aku nggak tahu. Aku kelahiran 2000. Aduh. Atas Saya itu 2001. saya itu bukan ilustrator senior, saya ilustrator tua. Oh iya benar Mas. Oke. Ya, saya juga soalnya di penerbitnya juga udah nggak ada. Ini di Mizannya itu pertama Mizan bikin divisi anak, jadi kita membidanin ini. Terus kalau yang ini yang paling baru, Wah, Masya Allah. paling baru kemarin ini Mbak Sahaja Putri, ini ya penulisnya. Ini baru terbit kemarin ya. Yang terbit ya, bukan yang dikerjain. Kalau yang dikerjain sih masih beberapa banyak. Oke, ceritanya dari mana ya? Saya itu mulai bikin studio itu tahun 1993. Itu masuk kuliah ke STC, sekarang Telkom. Dulu namanya STC. Ya, di situ Telkom. Nah, jadi dulu macam-macam, ada STC Telkom, ada Telkom, ada bisnis Telkom, saya lupa lagi, pokoknya banyak ya. Terus disatuin tahun 2012 atau 2013 saya lupa, 2012 kayaknya. Disatuin jadi Telkom University. Telkom University. STC Telkomnya berubah dari sekarang FIK, Fakultas Ilmu Kreatif. Oke, di situ 93 saya sama teman-teman bikin studio. Terus namanya SP Studio. Itu masih selingkup sama barengan sama teman-teman satu kuliahan. Termasuk yang paling bontot ikut gabung itu Mas Pai kemarin. Yang isi kemarin kan Mas Pai ya. Mas Novian. Ya, saya Novian Rifai. Iya, Mas Novian Rifai. Iya. Itu di outfitnya sama saya tuh. Oh gitu, Masya Allah. Nah itu tuh terakhir kita sebelum kita ganti nama sekarang ke Mantap Studio. Oke, itu ya lama. Kalau zaman dulu itu benar-benar meraba-raba lah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan informasi segala macam kita bisa dapat ya dari internet, dari mana, dari senior. Banyak lah senior juga pada senang bagi-bagi ilmu gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, baik-baik lah. Kalau ciri-cirinya ilustrator bagus itu dia senang bagi ilmu dan baik hati, tidak sombong. Seperti Akang. Saya enggak. Maksudnya gitu. Biasanya kita kalau misalnya berbagi itu membutuhkan energi juga ya, membutuhkan pikiran juga. Terus membuat kita juga jadi berpikir, membuat kita juga jadi belajar lagi. Kita nggak sembarangan tuh bagi-bagi ilmu kalau misalnya kita nggak menguasai ilmu itu. Iya. Kalau misalnya kita bagi-bagi ilmu yang tidak dikuasai, nanti yang dengarnya bingung. Biasanya bingung ya. Biasanya nggak ngerti. Habis dia ngomong, habis itu apa ya? Nah biasanya gitu. Nah itu biasanya dia membagikan sesuatu yang nggak dia ngerti. Jadi biasanya sih para ilustrator itu dengan senang hati lah membagikan ilmu-ilmunya yang dia kuasain ya. Kalaupun misalnya dia nggak kuasain, biasanya dia suka ngomong, oh nanti deh kita tanyain ke yang lain yang tahu misalnya. Oke, balik lagi ke studio ya. Nah, zaman dulu itu meraba-raba, kita nggak tahu ilmu, apalagi saya nggak ada basic bisnisnya, nggak ada basic manajemennya. Jadi saya tuh jurusan desain komunikasi visual. Kalau zaman dulu tuh namanya desain grafis. Oh, ada desain grafis. Zaman dulu banget namanya, angkatan di atas saya itu namanya Grades. Grades? Ya, graphic design. Graphic design. Ya, kalau salah ya. Terus baru ke desain grafis, terus ke apa lagi? Saya aja jadinya sarjana
nih SN. Kalau sekarang kan SDKP gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang namanya DKP. Kemudian kalau di saya ada jurusan lagi ke ada animasi, ada ke apa ya? Lupa lagi ya. Pokoknya udah lama nggak. Saya terakhir ngajar itu di 2012. Oh, 2012. Saya terakhir saya resign dari divisi Telkom itu 2012. Pengen balik lagi ke studio karena ngajar lumayan lama, itu 7 tahun saya full di sana. Sebelumnya udah bikin studio, dipanggil sama alma mater ngajar, habis itu ngajar dulu. Terus itu udah kelamaan ya, terus pengen balik lagi ke ngurusin studio lagi, balik lagi. Halo Mas Indra. Terus ya itu. Jadi benar-benar kita kalau ngegambar sih otodidak gitu ya, ngurusin studio itu. Banyak lah ininya, banyak dramanya ngurusin studio itu. Kebayang ya, semuanya seniman, semuanya punya ego, terus harus diperhatiin, terus yang ngaturnya itu masih teman sendiri. Wah, berantemnya kayak gimana? Kalau misalnya saran saya pertama untuk membuat studio, satu, manajernya itu kalau bisa yang ngerti manajemen atau orang manajemennya. Jadi kalau misalnya masih orang atau dia nggak punya basic manajemennya, agak sulit juga. Apalagi kalau misalnya dia nge-handle timnya itu dengan penuh perasaan seorang seniman gitu ya, orang ilustrator, agak sulit. Terus berkembang sampai ke sekarang, apalagi kemarin pandemi ya, COVID, itu ngerubah cara kerja di studio. Jadi kalau zaman dulu itu kita ngumpul di satu tempat, saya ada dua kali lah di tempat, kita ngumpul di sana, kerja di sana bareng. Kalau zaman dulu waktu masih bujangan itu tidur segala macam di sana. Oh. Jadi bangun tidur, belum mandi, ngegambar. Habis gitu makan, habis gitu terus ngegambar, sampai nggak kerasa malam tidur lagi di situ. Jadi gelar di pinggir tempat kerja itu, gelar matras, tidur di situ. Nggak sampai besok pagi bangun lagi segala macam. Kayak gitu tuh zaman dulu tuh. Bertahun-tahun. Jadi kebayang kualitasnya juga biasanya bagus ya, karena terus tiap hari. Lupa biasanya malam minggu kayak sekarang tuh. Soalnya biasanya ngejar deadline, ngejar gambar, ngejar apa segala macam gitu ya. Nah kalau sekarang pandemi ini berubah sistemnya, jadi semua dari rumah. Masing-masing dari rumah. Ada enaknya, ada enggak. Enaknya saya nggak usah rapi pagi gitu ya, nggak usah ini segala macam. Cuman nggak enaknya kita harus benar-benar matang di gadget kita, karena kita ada aplikasi buat ngecek gitu ya. Iya. Ngecek kerjaan, ngecek apa segala macam sampai mana. Itu biasanya per jam kita update. Nah gitu. Kalau sekolah online itu harus dinyalain videonya kan? Iya. Harus nyalain videonya. Jangan-jangan si anaknya lagi tidur gitu. Iya. Kameranya mati-matiin. Ya, kalau kita nggak usah ada pusatnya, dia mau ngapain aja boleh, mau ngerjain di mana aja boleh, asal per jamnya itu ada.
Itu mungkin WA tim sedikit gambarannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, terus nanti saya masuk ke pembagian pekerjaannya. Sebenarnya yang paling menarik ini, ya. Perjanjian kerjasama. Nah, ini nih yang kalau misalnya sebenarnya bukan cuman studio ya yang ini yang memerlukan ini. Mungkin pribadi juga kalau misalnya dia lagi ngerjain pekerjaan, mungkin ini yang penting. Perjanjian kerjasama. Satu dengan klien, kedua dengan partner kerja kita. Kalau misalnya kerjainnya barengan. Kalau saya karena posisinya sebagai yang ngatur di studio gitu ya, jadi ini cukup penting juga. Ini penting juga. Jadi kalau misalnya perjanjian dengan klien, nah satu jenis kerja, saya langsung ke teknis ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, Kang. Oke. Satu, kerjaannya untuk apa dulu? Jadi harus tahu tuh untuk buku kah, kemudian apakah untuk iklan, karena itu ngaruhnya ke harga juga ya. Terus untuk promosi atau apa segala macam itu harus tahu dulu. Kedua itu kualitas. Jadi gini, saya banyak teman-teman ilustrator suka inbox atau DM ke saya, nanya-nanya lah, ngobrol. Atau di sini juga silakan, saya terbuka kalau misalnya nanti ada yang japri ke saya nanyain harga ini ya, harga gambar, tentuin harga. Kang, ada juga yang nanya, Kang kalau harga yang kayak gini berapa ya? Bagusnya saya nawarin. Oke, nanti kita kasih tahu. Terus ada banyak yang kejadian, dia main terima aja kerjaan, habis itu dengan senang hati mengerjakannya, si kliennya ngeliatin contoh, misalnya contohnya kayak begini. Nah, ternyata kualitas kita nggak bisa ngejar tuh sama permintaan si kliennya. Setelah dibikin capek-capek misalnya ya, udah bikin 1, 2, mending kalau misalnya bikin 1 habis itu diperlihatkan. Tapi kalau misalnya ternyata bikin semua dulu, saya 10 halaman ya, habis itu baru dilihat, habis itu ditolak sama kliennya karena kualitasnya katanya nggak sama. Nah itu tuh lumayan tuh nyesek. Jadi sebelum mengerjakan itu pastiin dulu kualitasnya itu kayak gimana. Terus perlihatkan dulu gambar-gambar kita. Kalau zaman sekarang rata-rata suka minta sampel. Misalnya bukan sampel, test page ya, tes 1 halaman dulu deh gitu. Boleh gitu kalau halamannya banyak. Misalnya di atas 10 halaman gitu ya, 20 halaman atau ya di atas 10 ke atas, boleh itu test page. Tapi kalau misalnya cuma 1, dia mau pesan 1 atau 2 atau 5, terus tes page dulu enggak, jangan, karena habisin waktu. Kalau misalnya iya kepake, kalau enggak nanti kita rugi sendiri. Iya. Nah terus kalau kualitas sudah oke, si kliennya sudah tahu banget nih kualitasnya begini, sebenarnya nggak usah tes page dulu, nggak usah tes gambar dulu, langsung jalan. Tapi nanti mungkin prosesnya, step-stepnya mulai dari nanti kalau ada baru warna, habis itu tentu lama ngerjain. Soalnya beberapa kasus dia nggak bisa memprediksi lama ngerjainnya berapa lama gitu. Jadi deadline-nya cuma 10 hari, misalnya di 5 halaman, setelah 10 hari baru selesai 2 halaman.
Hmm. Nah, kebanyakan kayak gitu. Habis itu panik. Habis itu ditelepon sama klien menghilang. Ghosting. Habis itu alasannya tuh macam-macam. Alasannya biasanya yang klasik, komputernya rusak. Terus filenya hilang. Nah itu tuh biasanya saya macam-macam. Jadi supaya pasti ngerjainnya, cek lamanya. Jadi dicek, dipastiin schedule kita kerjaannya berapa lama. Berikutnya harga. Jadi harganya ada yang nggak enak ngomongin harga. Misalnya, aduh nggak enak nih, berapa ya gitu ya. Tentuin harga dari awal. Jadi jangan maju atau jangan jahit sebelum harganya deal. Kecuali kalau misalnya kita memang nggak ngarepin harga. Misalnya ya udah dapat klien ini aja saya udah senang gitu ya. Harganya berapa aja lah. Kasarnya dibayar juga nggak apa-apa karena buat portofolio gitu. Terus yang terakhir nih, yang paling penting. Ini penting dari segala penting gitu. Nih ya. Jika gagal, harus diomongin jika gagal. Maksudnya jika ada sesuatu terjadi yang tidak kita kendaki. Ya, misalnya 10 hari atau 20 hari atau 1 bulan ternyata belum selesai juga. Nah, itu harus tahu apa perjanjiannya apa, kesepakatannya apa dengan kliennya ini. Misalnya, oke, kalau 30 hari nggak selesai juga, pekerjaannya batal. Dan kerjaan yang udah kita kerjakan tidak dibayar, misalnya gitu. Atau kita negonya, kalau misalnya bukan berarti tapi istilah bahasa Sunda itu pahit-pahitan. Jadi pahit-pahit dulu nih. Kalau misalnya nanti gagal, nanti ada terjadi sesuatu yang tidak dikendaki, itu gimana? Apakah saya harus mengembalikan uang DP kalau misalnya ada DP? Atau kerjaan yang saya deal terus berarti diterusin yang baru ya, terutama yang baru ngerjain project. Yang lama juga rata-rata suka kelupaan juga buat ngomongin yang itu. Jadi jika gagal kayak gimana, harga, kualitas untuk apa? Mungkin ada beberapa juga sambil jalan aja kita. Nah sekarang kalau dengan partner, kalau misalnya ini kan ngomongnya kalau misalnya kita ada partner kerja ya. Siapa bosnya? Ya, biasanya kita kalau misalnya ngerjain project bareng-bareng sama teman-teman satu senasib sepenanggungan gitu ya, itu biasanya nggak enak tuh nentuin siapa bosnya gitu ya. Misalnya Mbak Feb sama Mbak Humayroh misalnya, terus ada kerjaan bareng sama Mbak Febria atau Mbak Putri panggilannya? Mbak Febri. Oh ya, misalnya Mbak Febri dapat proyekan, nggak bisa dikerjain ya. Iya. Harus berdua atau bertiga. Ngajaklah Mbak Humayroh sama Mbak Hafni sama Mbak Martia, saya gitu ya. Level semuanya, kualitasnya juga sama gitu ya. Pokoknya terus ngerjain lah kalian itu berempat atau berlima. Sebelum ngerjain harus sepakat dulu siapa bosnya. Oh gitu. Ya, bukan sok bos gitu ya. Siapa bosnya? Kalau sudah sepakat siapa bosnya, yang lain harus turun.
Ya, yang lain harus nurut sama apa yang disepakatin atau apa yang diomongin sama si bosnya itu. Kedua, kemudian pembagian kerja. Bagi-bagilah kerja. Si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si C ngerjain apa. Terus sepakati time schedule. Terus omongin uang dari awal. Ya. Sensitif nih. Ya. Nanti sudah selesai baru ngomongin yang ngerasa porsinya lebih banyak ngedumel lah karena dapatnya sedikit. Gue kan yang dapat proyeknya, saya kan gitu ya. Iya. Saya dapat seperti itu. Oh, gue dibaginya rata sih misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya ternyata nanti habis pembagian uang sama ini juga gagal. Jika gagal gimana? Kalau misalnya ternyata proyekannya di cancel nggak dibayar, sedangkan masing-masing sudah ngeluarin duit modal buat apa segala macam gitu ya, beli kertas kayak atau beli apa segala macam. Nah gimana itu? Nggak dibagi juga kan? Gitu nggak dapat juga segala macam. Terus pembagian jika gagal itu hubungannya juga sama pembagian keuangan uang. Misalnya yang 5 orang, satu yang tidak sesuai ini, tidak sesuai permaknya, otomatis kerjaan yang satu itu harus dibenerin. Harus dibenerin sampai. Nah, itu harus diomongin dari awal di sini. Jadi kalau misalnya kerjaan si A nggak benar, dikerjain sama si B atau dibenerin sama si B, itu pembagiannya kayak gimana? Sekian persen dipotong ke segala macam atau di breakdown lagi. Suara saya jelas? Jelas, Kang? Oh, enggak. Iya. Oke. Di breakdown itunya kayak gimana? Dari awal tahu, saya kerjaannya nggak benar, terus dikaitkan sama orang lain, saya bakal dipotong, saya nggak bakalan dapat duit sama sekali atau gimana? Nah, itu harus Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Teman-teman, maksudnya ada yang ingin tanyakan? Oh, tadi sempet sih ada yang aku notice yang aplikasi apa ya Kang yang tadi sempat akan jelasin yang ngecek progres kerjaan. Kalau kita tapi banyak sih ini ya. Kalau grafik. Iya. Banyak itunya. Coba di inilah. Itu buat remote gitu kan ya? Sebenarnya tadinya dibikinnya bukan buat remote juga. Itu dibikin ini dibuat ngecek kerjaan lah. Iya. Jadi nanti misalnya pagi-pagi itu traffic, nanti ada kita nanti breakdown tugas di dalam studio. Nanti ada traffic namanya. Traffic itu ngasih tiap hari atau terserah tiap hari tiap minggu. Itu ngasih kerjaan si A, kerjanya apa aja. Iya, oh gitu. Oke, apa aja hari ini targetnya sekian gitu ya. Iya. Terus nanti dia cek itu si traffic itu, ngecek si A kerjaan itu sampai mana, si B kerjaan sampai mana, si C kerjaan sampai mana. Kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi deh namanya. Iya, siap Kang. Jadi ada traffic. Kalau keuangan oke ya, biasa
manajernya. Terus ada kalau keuangan tergantung ya gede atau kecilnya. Terus ada marketing, Manager. terus tergantung nanti besar enggaknya, apakah perlu apa enggak. Art Director. Terus traffic ya. Nah, yang cukup lumayan itu yang penting, karena dia itu harus tahu kualitas dari setiap kru. Jadi si A jagonya apa, si B jagonya apa, si C jagonya apa, Harus tahu. harus tahu. Terus dia juga harus tahu nih speednya kayak gimana. Ini punten ya. Iya. Saya mau nyeritain yang pengalaman saya. Saya Iya. ada kru yang tunarungu. Oh, siap. Ya, alhamdulillahnya ada beberapa lah. Ada sempat ada 4 di kita itu. Jadi teman-teman tunarungu kebetulan yang di saya itu, apakah ini semua seperti itu atau enggak saya kurang. Jadi kalau mereka itu daya ingatnya pendek. Gampang lupa. Nah, jadi kalau sama kita ngasih brief awal, ini harus gini. Di traffic itu harus yakin dulu, dan harus nggak sama omongan dia itu, tulisan dia ya, karena kan lewat tulisan. Setelah itu traffic itu nanti ngecek lagi sekian menit atau ini berapa menit, dicek itu kerjaan dia udah benar nggak sesuai dengan yang tadi ngomongin apa enggak gitu. Nah kalau misalnya benar, oke. Terus jangan lupa tuh nanti, biar pengalaman saya, kalau misalnya teman-teman yang itu per setengah jam atau per 15 menit harusnya. Karena apa yang kita tulis atau apa kita yang ngomongin kan, itu belum tentu mereka ini. Nah itu salah salah satu tugas trafficnya gitu. Terus marketing ini sebenarnya sih ini kalau saya sih karena jumlah krunya nggak banyak gitu ya, maksimal juga 10 gitu. Nah itu masih bisa saya tangani sendiri, art director saya, traffic saya, marketing saya, keuangan saya, terus admin data bukan saya, karena saya paling jawab lah kalau data apa segala macam. Jadi ada adminnya, ada keuangannya, ada ini yang nyatet. Karena ini sensitif banget kalau keuangan. Ya, traffic tadi penting. Terus marketing juga fungsinya ya, bukan orangnya. Fungsi marketing itu sangat penting karena gini, biasanya kalau yang kerja sendiri, kelemahannya itu dia nggak mempersiapkan pekerjaan untuk bulan depan. Biasa kan suka ada ya di sosmed kita, open komisi gitu. Buka slot 1, 2, 3 untuk berapa orang, untuk berapa gambar atau apa segala macam ya. Terus habis itu close ya, udah penuh di bulan ini kata gitu. Harusnya marketing itu udah mikirin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Nah ya, jadi misalnya sekarang, kalau misalnya yang kerja sendiri sekarang ngejar deadline, ngejar target gitu, udah begadang segala macam, mikirin buat proyek depan juga kayaknya enggak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada marketing khusus atau dia bisa menjadi marketing, jadi dia sudah mempersiapkan kerjaan buat bulan depan, bulan berikutnya gitu ya. Jadi udah. Jadi beres kerjaan yang sekarang, lanjut ke pekerjaan berikutnya. Ini tidak terpotong ini ya, tidak terpotong kerjaannya.
biasanya kalau saya yang sendiri itu ya kerjaan beres baru nyari lagi, kerjaan beres baru nyari lagi gitu ya biasanya. Pertanyaan ya, banyak juga nih. Oke, seumuran. Saya baru lahir, kuliah. Iya. Tuh ada yang alasannya laptop ngehang, tapi beneran ngehang ya, alhamdulillah. Soalnya kalau bohong nanti Emang beneran ngehang. Kalau bohong itu bisa ditulis di sini biasanya dapet job dari mana. Dapet job itu gini, saya itu karena sudah tua, jadi rata udah kenal sama penerbit, editor, penulis gitu ya. Jadi kerjaan datang, alhamdulillah datang sendiri. Itu dari para penerbit atau editor. Dan saya belum ke editor kayak gitu belum. Pelok. Cara menentukan harga ilustrasi per lembar bagaimana, Kang? Apa dihitung dari full color enggaknya? Atau enggaknya? Dulu kok naik ke atas. Cara menentukan harga ilustrasi agak susah juga ya. Ya pastinya beda antara. Jadi gini, kalau saya pecah-pecah kerjaan di studio itu. Ada yang cuma bikin idenya aja. Pak baru masuk ke Pak. Ada Mas Novian. Oh iya, Novian katanya, Mas Novian. Kalau saya Pak Ik. Yang cara menentukan harga ilustrasi per lembar. Oke. Gimana, Kang? Kalau di saya sih nentuinnya ya tergantung kualitasnya ya. Kualitasnya yang kayak gimana? Ya. Gimana cara Tar, yang mana ya tadi? Oh, cara menentukan harga ilustrasi per lembar bagaimana, Kang? Dari full color enggaknya? Ya bisa dari full color enggaknya. Ya tergantung permintaannya. Misalnya cuman ininya aja, liningnya aja bisa, atau warnanya aja bisa, atau dua bisa full. Agak susah juga kalau misalnya di breakdown di sini ya. Kalau masalah harga, karena macam-macam. Terus sama biasanya studio kan di syaratnya mencantumkan perlu bisa app apa ya? Oh, aplikasi. Aplikasi. Kan nggak sih aplikasi lain kayak Medibase itu untuk masuk. Oh, tergantung ini ya, tergantung studionya. Kayak gimana? Kalau saya sih nggak masalah kalau aplikasi, tapi kalau misalnya studionya pengennya mensyaratkan vektor misalnya, berarti otomatis harus bisa vektor. Ya, terus kalau saya sih nggak masalah itu kalau misalnya itu, karena gini, saya ngajarin aplikasi atau ngajarin gambar, ngajarin teknik itu biasanya nggak lebih dari seminggu. Biasanya rata-rata seminggu udah jago. Jadi misalnya ada orang baru masuk gitu ya, tapi kan dia punya basic gambar juga, nggak dari normal. Terus dia nggak bisa kasih saing misalnya. Nah, jadi kita ajarin biasanya nggak sampai 1 minggu juga udah ada jago, udah bisa. Kalau masalah aplikasi kayaknya nggak begitu ini deh. Kecuali kalau bisa gini, harus bisa desain grafis, animasi, dan ilustrasi. Nah itu tuh, itu nyari apa itu? Nyari buat Rodi atau apa?
Biasanya banyak yang rancu antara ilustrator sama desainer gitu ya. Desainer. Nah, gitu. Kalau yang tadi nentuin harga itu mesti di breakdown lagi ya. Oh gitu. Dari full color sama enggak juga bisa. Ya. Tapi itu lebih banyak lagi gitu. Kalau misal di tengah project salah satu tim mundur, tapi di perjanjian awal tidak disebutkan, tetap dibayar tidak. Nah Tidak. itu tuh yang bikin pusing gitu kan. Kalau nggak dibayar, lihat mukanya kasihan gitu. Tapi kalau dibayar, kita jadi susah buat ngebayar orang yang ngebenerin. Ya, jadi Iya. kalau misalnya Iya. kalau Double. ada tim yang mundur, berarti ada kerjaan yang terbengkalai. Nah, kalau misalnya ada kerjaan yang terbengkalai, berarti harus ada yang menggantikan pekerjaannya itu. Misalnya gini ya, saya udah dealnya sama Febri, Iya. satu halaman 20.000, oke, setuju gitu, beres. Nah, kerjakan tengah-tengah nggak ada, terus hilang. Saya harus cari, ketemulah sama Mas Novian tanya, Mas Novi, Mas Pai, ini tolong nih Mbak Febri ada, tolong lanjutin, kata Mas Pai. Oke. Terus harganya berapa? 100. Tinggi. Kan gubrak kan. Sedangkan kita tadinya dealnya sama Mbak Febrinya 20. Terus ke Mas Pai 100. Cari lagi ke yang lain yang mau 20. Nggak ada ternyata misalnya. Jadi nombok 80. Kebayang nggak? Iya. Jadi kita mau ngasih ke Mbak Febri 20 gimana kalau misalnya untuk ganti ke orang aja kitanya harus nombok. Nah ya. Jadi mendingan diomongin dari awal. Jadi kalau misalnya gagal, kalau lu mundur gimana? Kalau misalnya mundurnya ngerugiin, apakah lu yang harus nambahin duit ke kita gitu ya? Buat ganti nanya ke orang lain, atau kalaupun mundur kamu harus cari penggantinya yang sekualitas. Ada perjanjian dari awal. Ya, sekualitas sama seharga. Oke, jadi bisa untuk perjanjian yang bisa dibayar atau bisa enggak. Tanya, ini dari Mas Ari Prianto. Mas tanya dong. Semisal kita bersama teman 2 atau 3 orang membuat 2 sampai 3 orang membuat sebuah studio karena stylenya beda, perlukah untuk mencari klien kita membuat portofolio dari karya setiap tim? Tapi ini kita mau bikin studionya nge-branding ke luarnya itu, ke kliennya itu, kita bisa beragam gaya atau gaya? Satu style. Jadi kalau misalnya pengen nge-grab banyak kerjaan, macam-macam kerjaan, oke, bikin aja portofolionya beda-beda supaya nanti bisa meraih keinginan klien yang berbeda juga kan. Jadi bisa portofolio atau karya-karya dari dia yang beda gaya tampilin. Dimana patokannya masih fee itu tenaga plus tambahan. Apakah kita langsung bukan nilai project? Jangan, berupa atau berapa, atau kita langsung kasih standar harga yang kita buat saja. Kita kasih standar harga yang kita buat saja. Ya, masalah nanti Mas Novian ngasih tahu, ini kliennya dari Mizan ya, gitu. Boleh. Tapi kalau harga kita yang ini, walaupun dia ternyata tahu harganya 300.000 misalnya. Jadi kita ngomong ke Mbak Febri lagi lah. Mbak Feb, ini ada kerjaan. Kan kata Mbak Febri itu, gue tahu dari Mizan itu biasanya 300.000. Dalam hati ya. Kata saya itu tapi 100.000 ya. Gitu kan. Nah, itu mah tergantung Mbak Febri-nya mau nerima apa enggak. Kalau misalnya mau terima kerjaan dan harus ikhlas dengan 100.000 itu.
karena di balik project itu kita nggak tahu apakah saya dapat proyekannya itu karena kepercayaan saya karena sudah lama, atau apa segala macam, atau saya itu saudaranya bosnya gitu ya. Kita tentunya kita nggak tahu latar belakangnya. Dan hak saya kalau misalnya saya ngambil untung masalah nanti orangnya kapok sama saya itu kerugian saya nggak. Tapi hak saya karena itu saya dapat kerjaan. Kalau ternyata Mbak Febri-nya lagi butuh kerjaan dan lagi kosong dan oke, fine aja nerima 100.000, ya jalan. Ya kalau saya pribadi sih saya nggak ceritain harga asli dari sananya, dari yang kliennya, karena gini, pertimbangannya kompleks. Satu, saya harus nyiapin mensisihkan dana kalau terjadi masalah. Nah, rata-rata nggak kepikiran kan kalau misalnya terjadi masalah. Misalnya nih, kalau saya terjadi masalah kayak tadi Febri itu nggak selesai ngerjainnya, sedangkan saya udah kado ngasih DP, atau Mbak Febri itu, Mas please lagi butuh nih buat bayar apa segala uang jajan, bayar duluan dong gitu ya. Saya karena ternyuh gitu bayar duluan, jepret gitu ya. Habis itu menghilang, tring aja. kabur. 100.000 hilang. Ya, jadi mau nggak mau kita harus ngeluarin dana buat cari pengganti. Ya balik lagi, ternyata penggantinya itu nggak mau dibayar 100.000. Misalnya minta 200.000. Mau nggak mau kita harus ngambil dia yang 200.000. Karena kenapa? Karena ini project harus jalan terus. Yeah. Klien nggak bisa diomongin, maaf ya klien, ini Mbak Febri-nya kabur. Kan gitu nggak bisa ya. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Pokoknya deadline, kualitas. Gitu. Masalah misalnya gini, masalah ternyata saya ngasih murah ke Mbak Febri, terus proyekannya bagus, lancar, saya dapat untung 200.000, udah oke itu Mas. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya kita yang nanggungnya, saya yang nanggungnya kan gitu. Oke gitu ya Mas Pak I. Langsung kasih standar aja, harga menurut kita aja. Jadi terima, ambil, nggak terima, nggak apa-apa. Mas Arif mau tanya lagi, boleh. Gimana cara merekrut marketing? Perlu dijadikan pekerja tetap kita atau freelance? Bagaimana mematok bayarannya? Marketing itu sebenarnya bisa jadi bumerang loh. Itu pengalaman ya. Maksudnya bukan pengalaman saya, karena saya biasanya nge-marketing sendiri. Ada beberapa marketingnya biasanya keluar dan bikin perusahaan sendiri. Perusahaan lagi. Karena kenapa? Karena marketing menguasai pasar, klien. Iya. Ya, jadi hati-hati juga tuh. Gimana untuk menghindari itu? Ketika sudah dapat pekerjaan, marketing misalnya nih tugasnya cari kerjaan, dapat nih kerjaan. Kita yang harus menghandle-nya. Kita yang harus hubungannya sama klien. Jadi jangan marketingnya. Jadi marketingnya cuma cukup nyariin kerjaan aja. Di situ udah ngobrol sama segala macam sama saya gitu ya, sama yang si ownernya. Jadi si kliennya itu nanti menghubunginya ke kita, bukan ke marketing. Mau freelancer boleh, mau enggak boleh, itu tergantung nih. Skupnya aja ya, skup studionya. Kalau misalnya studionya yang kayak karavan segala macam yang gede gitu ya perlu lah itu marketing segala macam, karena kerjaannya banyak, orang yang kerjanya juga banyak gitu ya, jumlah uangnya juga nggak sedikit. Nah itu, tapi kalau misalnya skupnya masih kecil ya masih bisa tinggal bagi-bagi tugas sesama studio itu aja ya, atau bisa dipegang sama si CEO merangkap marketing, merangkap keuangan, merangkap administrasi, merangkap kebersihan gitu ya. Multitasking. Karena ya duitnya juga segitu.
umumnya kalau dapat orderan, pembayaran itu kapan? Kapan pembayaran bisa dipakai DP, bisa bayar setelah setengahnya selesai, bayar akhir setelah selesai. Oke. Kalau itu tergantung kebijakan perusahaannya, kedua nego kitanya. Kadang-kadang kita minta DP tapi perusahaannya ada yang nggak kebijakannya nggak ada DP. Tapi ada juga yang DP gitu ya. Ada yang misalnya gini, setelah sketsa baru dibayar 50%, setelah beres semua baru pelunasan, ada yang kayak gitu. Ada yang kekeluargaan, keluargaan gitu ya, kita membahas mintalah lebih dari 50%, ada yang dikasih juga. Bahkan ada yang kejadian misalnya Wacomnya rusak si ilustratornya. Ngomong ke penerbit yang ordernya, aduh Wacomnya lagi rusak, dibeliin sama penerbitnya. Wow, hak milik tuh. Dipotong. Nah itu tergantung kita ininya lihat sikon si perusahaannya. Kalau saya ngerjain buat ini ya, buat advertising gitu, itu bisa sampai sebulan 2 bulan pembayarannya. Karena nilainya juga lumayan kan. Kalau misalnya taruhlah saya kemarin bikin ini ya. Inilah. Sorry nggak kelihatan ya. Saya matiin dulu share-nya. Ini ya, misalnya ini. Iya. Kalender itu ya? Oh. Ini ilustrasi kalender. Di sini ada Mbak Ayu nggak? Radit. Masuk nggak? Udah masuk ya? Mbak Ayu. Ya. Lagi ngejar. Sepertinya iya, lagi ngejar deadline. Nah ini saya dikasih project ini dari Mbak Ayu nih. Ini buat perusahaan lawyer, jadi bikin ini. Ini bisa cepat bisa enggak kalau misalnya ngerjain project-project kayak gini, bukan dari ini ya, bukan dari penerbit. Kalau dari penerbit itu biasanya ada standar waktunya, seminggu 2 minggu paling lama kalau dari penerbit itu. Tapi kalau perusahaan seperti ini yang bukan perusahaan, bukan yang kerjaannya berhubungan sama ilustrasi, biasanya suka lama, bukan 2 bulan ya, tergantung ini. Oke, itu. Saya lanjut lagi yang pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Mana yang tadi ya? Terakhir yang pembayaran ya? Oh, tanya lagi. Lina. Tadi yang dari Mas Arif ya? Enggak. Umumnya kalau dapat orderan pembayaran tetapan, jadi Tanina, terus Mas Arif Prianto. Mas Arif lagi. Semisal kita pemula sudah punya foto personal, etis tidakkah kita menyebar foto ke ilustrator yang senior? Maksudnya gimana nih? Semisal kita pemula sudah punya foto personal, etis tidakkah kita menyebar foto ke ilustrator yang senior? Maksudnya Mas Arif gimana ini? Ya Mas. Maksudnya gimana nih? Jadi gini Mas, misal aku udah punya personal portofolio kan, ada bentar, ini. Ya, itu kan Mas Arif. Maksudnya pemula kan belum pernah dapat project kan dan lain-lain kayak gitu kan Mas. Maksudku. Ya, terus kan walaupun belajar ilustrasinya udah lama. Jadi kayak gitu, misal kita udah nyiapin PDF kayak gitu. Etis nggak sih Mas kalau misalnya aku ngirim ke Mas Nanto kayak gitu, anggap aja, atau ke Mas Novian atau ke Mbak Radit atau ke siapa gitu. Maksudnya buat apa?
ya biar kita juga dapat orderan kayak gitu Mas. Oh, Maksud gitu. Bisa, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kalau jelek paling dibuang. Sama seniornya. ya kan Nggak kadang apa-apa. kita muncul rasa insecure loh Mas. Nggak apa-apa. Insecure. Soalnya kan ya misal stylenya udah beda kayak gitu kan, banyak faktor juga yang Mas, kalau insecure mah pakai skincare aja. Nggak apa-apa. Jadi gini ya, kita liatin aja, nggak apa-apa, kenalin, misalnya ngirim-ngirim gambar ke Mas Novian, ke Mbak Ayu, ke Mbak Agia, ke Mas Arif gitu ya, kirim-kirim aja, nggak apa-apa. Soalnya gini Mas, jadi saya juga biasanya memang sengaja nyari. Jadi kalau ada kerjaan yang memang nggak bisa saya kerjakan, terus saya suka cari ilustrator yang kira-kira cocok nih kerjaannya yang bisa ngerjain yang ini. Terus gini, jangan salah ya. Misalnya, aduh saya mah levelnya juga rendah nih, paling juga apa gitu ya. Suka ada yang ngomong remah-remah rengginang. Remah rengginang. Kaleng kombuan, bukan gitu ya. Iya benar. Iya seperti itu. Jangan gitu. Jadi gini, kadang-kadang saya juga dapat klien yang memang budgetnya kecil. Misalnya di bawah 30.000 gitu ya. Nah saya suka nawarin ke teman-teman yang memang biasa kerjainnya segitu misalnya. Mau nggak nih? Lumayan buat portofolio kan? Portofolio, iya. Hitung-hitung berlatih tapi dibayar kan? Dibayar, iya. Saya biasanya suka bagi-bagi ke sana. Gitu ya, Mas Arif. Jadi nggak boleh insecure ya? Oh, pakai skincare aja, Mas. Dipoles. Oke, untuk harga, apakah kita ngasih penawaran harga dulu atau menanyakan budget dari klien dahulu? Kalau saya pribadi biasanya saya suka nanya budget. Misalnya kemarin ada tuh dia ngirim contoh-contoh gambar ya yang kualitasnya bagus banget nih contoh gambarnya tuh yang edun gitu. Terus dia nanya, Mas kalau bikin gambar yang kayak begini berapa harganya? Saya kasih tahu sekian. Waduh Mas katanya kemahalan. Ya udah kata saya budgetnya berapa di situ? Sekian. Ya oke, kalau sekian saya bisanya ngasih yang kayak begini ya. Dia sudah senang gitu, dia sudah oke, lanjut. Nah begitu, jadi bisa dari kita, bisa dari kliennya ya. Kalau misalnya di platform, di aplikasi segala macam kan biasanya harganya udah kayak di Fiverr, itu kan biasanya sudah ditentuin harganya ya. Untuk harga kalau kita masih perawatan. Terus gambar yang sudah dibayar customer, apakah harus izin mereka dulu jika kita butuh branding untuk di-upload di medsos? Ya, ini oke. Gini, kalau kerjaannya kita harus ngomong dulu ke kliennya kapan kita bisa nge-share kerjaan itu. Ya, karena gini, misalnya penerbit buku order ke kita ilustrasi buku, terus yang menurut penerbit ini idenya enak banget lah, ini wah banget idenya, jadi benar-benar harus di-keep, jangan sampai bocor. Kalau bocor takutnya penerbit lain ngikut bikin juga yang sama, jadi pas diterbitin, pas dipajang di toko buku nanti sama barang gitu ya. Jadi kalau hubungannya sama penerbit, jangan kita nge-share karya kita yang belum terbit bukunya. Satu itu. Kedua, suka ada kliennya ngomong, Mas ini sampai kapanpun nggak boleh di-publish ya gitu. Ada. Karena nggak tahu ada ininya lah gitu ya. Pokoknya intinya harus nanya ke klien kita, ke customer kita.
kapan. Ada juga yang gini, ada yang menarik itu malah minta si kliennya, Mas prosesnya di share ya di sosial media supaya nanti hype-nya nanti orang itu penasaran gitu ya, pengen lihat, terus nanya-nanya, nggak perlu pre-order. Nah kalau gitu ya, jadi tergantung kliennya. Teman yang sudah dibayarkan mutlak milik. Oke. Saya pernah dengar kalau harga buat klien itu juga beda-beda ya. Misal kalian dari perusahaan besar atau perusahaan kecil, startup, kalau menurut Kang Oman tempat kayak gimana? Oke. Kayak gimana? Jadi satu, menentuin harga itu biasanya untuk apa dulu ilustrasinya. Gambar saya kelihatan nggak sih? Kelihatan? Iya. Iya. Nah, ini kan buat GoFood. Wow. Itu dari GrabFood, Kang? Ya. Nah, ini harganya 5 juta. Satunya. Karena kenapa? Karena ini dipakainya sama perusahaan besar. Terus fungsinya juga kayak gimana gitu ya, untuk apa? Nah itu. Terus kalau misalnya ilustrasi buku, kayak di amplop. Ilustrasi buku kayak gini, ya standar ya. Antara 300.000 sampai 400.000 ya, satu slide. Jadi terus untuk iklan komik misalnya ya, satu halaman bisa sampai 5 juta, 3 juta, 2 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya komiknya untuk terbit buku ya nggak sampai segitu juga. Malah ada yang 100.000 ya. Jadi kita lihat perusahaannya sebesar apa, keperluannya buat apa. Jadi kita bisa mengira-ngira harganya berapa. Jadi nggak bisa disamaratakan ya berarti ya, Kang? Ya, nggak bisa. Pertanyaan. Ya, lanjut pertanyaan ya. Ini kalau misalnya jawabannya nggak puas, dia nanya lagi atau gimana? Nggak apa-apa. Nanya lagi itu kalau teman-teman ada yang mau nanya sambil open mic juga dipersilakan. Jadi kita sharing session aja. Ini Mbak Ida, saya pernah dapat dari Kang Maman. Masya Allah. Terus ada nih Kang dari Mbak Ita. Kang, misal someday, amin, ada saudara yang menawari saya untuk kerjasama dan saya berniat untuk membuat studio kecil-kecilan. Sistemnya apakah bisa secara kekeluargaan atau harus tetap profesional? Kalau masalah duit mah profesional. Tentang adik sepupu ya dipelototin terus nggak minta bayaran aja, atau mentang-mentang dia tinggalnya di kita terus kita kasih makan atau segala macam terus dihitung itu makan sehari lu berapa ya gitu. Saya baca dulu lagi ya, soalnya tadi iya boleh. Ada saudara yang menawari saya untuk kerjasama dan bisa. Maksudnya saudara kerjasama itu sebagai apa? Sebagai pegawai, sebagai investor atau apa ya? Ya sama, dan saya berniat untuk membuat studio kecil-kecilan. Sistemnya apakah saya secara keluarga? Kayaknya investor mungkin ya. Bagaimana Mbak Ita? Dia publisher. Oh ya. Berarti dia yang nerbitin mungkin ya. Terus Mbak Ita yang bikin studio. Apa secara keluargaan atau harus tetap profesional ya? Balik lagi ke itu profesional. Masalah pembagian uangnya nggak ada atau gimana itu masalah nanti, tapi harus tetap profesional. Ada misalnya gini ya, satu waktu yang zaman dahulu kala lah gitu, waktu misalnya gaji kita itu sudah ditentukan, satu 5 juta, yang satu 6 juta, yang satu 3 juta, yang satu 5 juta saya ya.
ternyata pemasukan studio nggak sebesar itu, kecil gitu ya, jauh lah dari situ. Itu tetap aja masuk ke amplopnya tulisannya 5 juta gitu, 6 juta apa segala macam dibagiin lah, terus terima bukanya cuma 1 juta gitu ya, bukanya cuma 500, jauh banget sama kenyataan itu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan yang penting secara profesional kita tuh sebagai manajer misalnya digajinya sekian. Masalah nanti ternyata keuangan perusahaannya nggak bagus, kita harus menyesuaikan, duitnya juga harus kecil, dapatnya juga kecil ya apa. Mungkin maksudnya kekeluargaan mungkin gitu. Harus tetap profesional. Profesional itu bukan semua dihitung uang gitu ya, tapi profesional itu sesuai proporsi gitu ya. Jadi proporsinya kalau di situ kerjaannya gitu, di sini kerjaan gini. Terus kalau saya kerjanya gitu dapatnya segini. Kalau masalah dapat enggaknya ternyata uangnya nggak cukup, ya masalah nanti. Yang penting kerjanya dulu yang benar. Itu ada suara bayi siapa? Iya, kamu baik banget nawarin proyek buat jadi apa? Yang mau tanya boleh open mic juga ya. Oke, sambil. Saya pernah dapat dari yang tadi. Kamu pembiasaan apa yang perlu dilakukan untuk ilustrator yang sedang merintis profesional? Terkadang saat dapat order mendadak blok, menunda-nunda down dan sebagainya, dan menghambat penyelesaian pekerjaan. Siapa ini? Mbak Friza. Oke. Ini tidak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kata-kata negatif itu nggak ada. Mendadak blok, bohong. Terus menunda-nunda, malas. Terus down juga alasan. Itu dicari itu. Itu ngarang bebas. Itu pada dasarnya alasan buat tidak mengerjakan. Jadi apapun kejadiannya atau situasinya, tetap kerjain, harus dikerjakan, harus profesional. Kalau misalnya bagi waktu misalnya ya, kita biasain. Pernah dengar Ferry Magenta nggak? Kalau misalnya ada, Mas Novian tahu lah, kita satu grup ya, Mas Ferry Magenta. Itu dia kerja di rumah. Habis itu dia punya kamar khusus. Dia masuk ke kamar itu jam 8 pagi, dikunci. Dia keluarnya itu jam 12 siang pas istirahat, terus masuk lagi jam 1 sampai jam 5. Anak-anaknya nggak boleh ada yang ganggu, nggak apa segala macam. Dia kerja tuh. Ya. Gak ada tuh alasan anak minta gendong atau apa segala macam. Jadi harus kita yang harus kita yang ngaturnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngeblok, kerjain aja. Hasilnya nanti kan jelek, nggak apa-apa, jelek juga kan besok kerjain lagi, atau nanti sudah nggak ngedown, bisa kerjain lagi setelah dilihat yang dikerjain waktu down itu bagus juga ya. Udahlah kita liatin ke klien nggak tahu kan kita down atau enggak, terus oke, beres. Tapi kalau misalnya menurut klien tuh, Mas Muhammad ini kayaknya masih kurang bagus, balik lagi kerjain lagi, oke. Tapi image-nya masih bagus ke kitanya, kita kerjain daripada pas harus store, aduh Mas nggak selesai Mas, carilah alasan apa, 1000 alasan gitu ya, macam-macam. Jadi mendingan kerjaan beres, tapi ada beberapa yang memang kualitasnya di bawah, nggak apa-apa, masih bagus image-nya. Jadi jangan biasain ya, ngeblok, ngedown, terus apa segala macam, tidak ada. Bohong, kalian bohong. Harus dilawan ya, Kang.
Iya, dan itu nggak ada itu alasan kalian aja. Itu malas aja. Ya, Mbak, lanjutnya apa Mbak? Selanjutnya, Kang Maman, apa langkah yang harus dilakukan buat freelancer newbie agar bisa dilirik atau ditawari project oleh studio? Oke, latihan. Terus jam terbang itu nggak bohongin kualitas. Ya, jadi kalau misalnya gini, kalian ikutan kelas saya, terus berharap bulan depan langsung jago, nggak mungkin. Jadi setelah ikutan kelas siapapun itu, besoknya itu latihan, bukan cari kerjaan gitu ya. Latihan terus, latihan. Itu pokoknya kualitas itu, jam terbang itu nggak bohong, nggak Mempengaruhi. ya. Usaha hasil tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha Begini. tidak akan mengkhianati hasil. Ya, terus gini ya, teman-teman yang biasa ngasih dapat order ngasih harga murah, taruhlah di bawah 50.000 atau apa segala macam gitu ya, usahain untuk tiap step berikutnya naikin, ya. Gimana Mas kalau misalnya tadinya saya nawarin 10.000 gitu ya, terus berikutnya naikin jadi 50.000 atau 20.000 atau 50.000 deh gitu ya. Mas gimana, nggak ada nih yang mau yang 10.000? Kalau bisa jangan diambil yang 10.000. Mendingan kita naikin dulu kualitas. Ya, kita naikin dulu, kita lihat dulu yang kalau misalnya yang 50.000 itu kayak gimana. Latihan, bila perlu nggak tidur. Susah kan? Lebay juga saya. Pokoknya kalau misalnya pengen jadi ilustrator, ya ambil resikonya. Kang, ada diskon nggak? Diskon apa? Diskon kelas. Ada diskon kelas. Terima kasih Arif. Jadi usahain kita, jadi jangan puas dengan level yang 10.000. Jadi besok tuh nyari mereka ya udah 10.000 lagi lah. Nanti buka lagi 10.000 lagi lah gitu. Jangan. Jadi kalau misalnya kita sekarang 10.000, besok itu cari yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya jadi nggak ada yang ordernya, ya itu tadi uang itu akan datang sendirinya lah sesuai dengan kualitas kita. Jadi jangan merasa puas udah di level itu gitu ya. Terus nanti kelupaan kita, tahu-tahu udah sekian puluh tahun ngegarapnya yang situ aja. Jadi udahlah saya malah levelnya juga segini, terus nggak taunya besok ada lagi kerjaannya segitu. Gitu ya, orderan itu sampai banyak gitu ya. Tapi harganya segitu terus gitu ya. Kita kelupaan, tahu-tahu udah sekian tahun kita lewat, sekian puluh tahun kita lewat gitu ya. Jadi segitu aja. Itu sama seperti tukang kuli. Mohon maaf ya, bukan ini. Jadi saya itu karena di perumahan suka kuli yang lewat gitu ya. Yang dia nawarin mau bersihin rumput nggak gitu ya, atau ada nggak yang bisa dikerjain gitu ya. Itu ternyata waktu saya tahun 93 saya udah di rumah ini, sampai kemarin saya lihat orangnya masih sama. Si bapak itu ya bedanya dulu muda sekarang tua. Tapi yang dia tawarin tetap sama gitu, motong-motong rumput ya, terus ini nggak ada usaha lain. Padahal misalnya dia terus gini, saya pernah lihat mereka itu kalau lagi nggak ada kerjaan duduk di pinggir gitu ya, di pinggir lapang atau apa, pada duduk berjejer gitu. Nggak ada usaha untuk meningkatkan kemampuan dia. Apakah dia daripada duduk aja
nganggur, dia potong-potong lah pinggir jalan, bersihin misalnya. Terus dia sapu lah rumah orang gitu yang kotor atau apa segala macam. Ini nggak ada. Jadi kalau misalnya waktu luangnya mendingan tidur daripada dia mengupgrade diri. Jadi saran saya, tapi ini maaf ya kalau misalnya memang wah tapi kan saya butuh pemasukan apa segala macam. Terserah, kalau misalnya memang mau di level itu aja, mangga. Tapi kalau misalnya pengen naik lagi level, ya harus ada effortnya, harus ada yang dikorbankan. Harus ada usaha lebih ya, Kang? Yes, effortnya yang utama ya. Pokoknya intinya duit itu bakal datang sesuai kualitas kita. Ya, itu benar nggak saya jawab itu? Kejauhan nggak? Itu tadi pertanyaan apa sih? Bener sih, Kang. Sesuai. Nangkep, Kang, nangkep. Oh, nangkep ya? Oh, oke. Iya. Lanjut. Lanjut nih, Kang. Aku mau nanya sih, tips apa balancing hidup selama banyak deadline gimana tuh, Kang? Tidur. Menyeimbangkan Ya. iya selama banyak deadline, kadang tiba-tiba karena begadang mulu tiba-tiba sakit. Iya, salah satunya tidur. Oh, tidur. Enggak, gini Mbak. Jawabannya tidur. Ya, saya gini. Bulan kemarin saya dapat proyekan dari Mbak Ayu. Mbak Ayu itu 14 buku, 14 judul. Dikerjakan dalam waktu 2 bulan. Berarti 1 bulan 7 buku. Itu belum dari proyekan yang lain ya. Jadi kita sesama ilustrator itu kan punya grup. Itu nanti di grupnya itu begini. Ini ada kerjaan nih, gua nggak kepegang nih, masih perlu sekian. Oh, langsung gitu. Atau kontak saya, Kang Oman dibantuin nih, saya lagi banyak kerjaan. Kata Mbak Ayu, saya lagi banyak kerjaan lain, ini ada kerjaan ini sekian, oke, kita kerjain. Nah, saya nggak maksa saya untuk mengerjakan semua. Jadi gini, misalnya 14 buku ya, 14 buku itu nggak mungkin saya kerjain sendiri kan. Terus saya kontaklah yang lain atau tim saya ngerjain. Saya porsi, walaupun misalnya saya gergetan pengen ngegambar, ngewarna, ngeapa segala macam, tapi saya batasin kemampuan saya cuma 8 jam sehari. Itu juga dipotong segala macam gitu ya, nonton Netflix, nonton apa segala macam. Hiburan. Jadi 8 jam itu mulai masuk kamar kerja ini ya jam 8 jam 9, habis itu jam 12 biasa makan, terus jam 5 biasanya beresin kucing, terus habis itu maghrib sampai jam 7 nonton TV segala macam ya, makan. Biasanya jam 8 kelas karena kelas reguler ada sampai jam 9, jam 10 lah, paling malam jam 10. Habis itu nonton Netflix sampai ke sengantuknya. Sabtu Minggu biasanya nggak saya isi sama gambar. Ya, nah balik lagi tadi. Jadi kalau misalnya saya pengen ikutan ngegambar juga, ikutan apa juga segala macam, itu waktunya nggak cukup buat saya istirahat. Ya resikonya duitnya dibagi-bagi gitu ya. Misalnya saya mikirnya gini, kalau saya ngerjain sendiri, wah dapatnya gede. Iya. Puluhan juta lah gitu ya misalnya. Tapi tangan saya kan cuma satu kalau buat gambar, mungkin dua-duanya ini ya. Satu-satunya jalan kalau pengen kerjain sendiri berarti saya ngerjainnya 12 jam atau 20 jam.
Nah, oke lah sehari 2 hari, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan hancur badan kita. Iya. Ya, jadi mendingan mengukur kekuatan kita, terus kebutuhan kita di keluarga. Kalau yang punya anak harus urus anak, kalau yang udah punya suami harus urus suami. Ya, dibagi-bagi kerjaannya, dibagi-bagi, lihat porsinya. Oh ternyata jam segini cuma sekian jam dalam sehari. Ya sudah, ambil yang bisa dikerjakan. Kalau misalnya ternyata orderan udah mulai banyak, terus kebutuhan di rumah harus ada yang ngurusin, mungkin saatnya untuk mencari asisten rumah tangga. Dikalkulasi lah pemasukan sama nanti ngebayar asisten rumah tangga sebanding atau enggak. Kalau sebanding ya baru ambil. Kalau enggak ya harus tetap dipikirin produktivitasnya. Ya, tetap gini. Usahakan punya hobi di luar menggambar. Misalnya masak, ngerajut, terus menjahit, berkebun, terus mancing kalau bapak-bapak ya, terus main game, terus apalah gitu ya. Jadi ketika kita pengen refreshing, terus ngurus hobi, ngerjain hobi. Kalau hobinya ngegambar juga, jadi abis ngegambar kerja, terus ngegambar hobi, waduh itu nggak ada refreshingnya. Jadi saya kalau misalnya punya hobi itu ya, wah kita harus strike sama waktu ngerjain. Kita juga harus sayang sama badan kita. Ingat, jam 10 malam sampai jam 3 pagi waktunya badan kita meregenerasi. 10 malam. Baiknya ya. Bukan baiknya. Jadi tubuh itu meregenerasi sel-sel tubuh kita itu dari jam 10 sampai jam 3 subuh. Di luar itu tidak. Jadi misalnya gini ya, kita kurang tidur misalnya ya malam, kan suka ada yang ngomong udahlah diganti aja nanti siang tidurnya. Nggak bisa ya. Kalau mungkin untuk relaxin badan, istirahat boleh, tapi fungsi meregenerasi sel-sel tubuhnya nggak ada, karena itu cuman adanya di jam 10 malam sampai jam 3 pagi ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah jam setengah 10, jangan-jangan sampai jam 10 beneran ini. Saya lihat lagi pertanyaan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Mancing, Kang, gambaran dong, biasanya proyek satu Ayo, bulan. teman-teman. Oh ya ini, Kalau yang mau tanya, gambaran. mic boleh. Bisa. Gak kerasa ya, udah setengah 10 lagi. Kang, kasih gambaran dong, biasa proyek satu buku anak, misalnya sebanyak 12 halaman itu normalnya berapa? Bisa berapa lama pengerjaannya? Biasanya kalau mizan itu 10 hari. Dari pihak mizannya ditentuinnya 10 hari? Ya. Kalau media biasanya agak lama tuh sebulan, ya satu buku. Kalau Sigma itu biasanya tergantung kita negonya berapa lama, tapi itu pendek-pendek juga sih. Rata-rata itu 1 hari 2 halaman. Ya. Harga udah ada yang bocorin harga nggak di sini kemarin? Belum sih Kang, kalau harga. Belum ada yang bahas harga. Ya, belum ada. Sensitif. Rame harga. UUD Kang, ujung-ujungnya duit. Bagus. Jadi gini, kalau Gramedia sekarang, kalau sebelum pandemi itu 97.000 satu halaman, 140.000 satu spread, 10 halaman.
itu sebelum pandemi. Setelah pandemi harganya berubah jadi 75.000 satu halaman. Tapi lumayan, spreadnya jadi 150. Terus kalau Sigma, cergamnya itu harganya itu rata-rata di 200.000 per spread. Terus kalau Pelangi itu satu spreadnya rata-rata 300.000. Terus ada lagi yang baru dari Jawa, itu satu spreadnya itu 300.000. Itu kalau lokal Indonesia ya. Kalau luar itu rata-rata sih di atas 500.000 harganya. Kalau Mas Nopian mah udah tinggi itu. Udah, ini senior juga nih. Yang dari Turki berapa Kang Maman? Kenapa? Yang dari Turki dapat berapa? Oh, itu lumayan Mas. Oh ya, saya dapat klien dari Turki itu sampai ke orang Turkinya itu sampai datang ke rumah. Hah? Datang Dari Turki? Oh, 5 orang. Terus nggak bisa bahasa Inggris semua. Terus gimana? Jadi saya mau ngomong bahasa Inggris juga. Nah terakhir kemarin ternyata mereka nyiapin ini translator bahasa Inggris. Jadi lucunya saya ngomong, habis itu kata translator tunggu dulu ya. Terus dia ngomong itu orang Turki satu kantor, nggak ada yang bahasa Inggris. Padahal klien lama itu, udah sama saya udah 10 tahun. Jadi gini, kita kan kata si Kang dia udah pernah kerja di luar di Amerika. Di mereka itu ada 3 ya syarat dari sukses di sana itu di Amerika itu komikus. 1 itu harus bagus, karyanya bagus banget gitu ya. Kedua harus tepat waktu, benar-benar tepat waktu. Ketiga harus baik, ketemu orang senyum gitu ya, disuruh apa-apain mau gitu. Pokoknya nggak baik lah gitu ya. Tapi dari 3 itu 2 cukup. Jadi silakan pilih. Kan 3 itu 1 jago banget, hebat banget. Kedua tepat waktu. Ketiga baik untuk kooperatif gitu ya segala macam. Nah di antara 3 itu silakan pilih 2. Itu insya Allah berhasil di bidang kita lah. Itu di Amerika ya. Saya kira di Indonesia juga sama lah. Itu ada lagi nggak? Hobinya makan, mancing, shopping, ya jadi live. Ada lagi nggak teman-teman nih? Silakan. Udah habis kayaknya ya. Udah 9:30 ya. Oke, pakai Google Translate ya. Sama, saya pakai Google Translate juga dia nggak ngerti. Tapi jauh-jauh ya nyari kliennya di Indonesia. Oh, jadi Tanpa... itu ketemunya itu di Frankfurt, pameran buku di Jerman. Nah, dia itu datang ke stand Indonesia. Dia lihat buku saya ikutan dipamerin. Terus dia suka sama buku saya. Terus dicari ke penerbitnya. Dari penerbit dikasih nomor kontak saya. Habis itu mereka ada proyek besar. Datanglah ke Indonesia. Ketemuannya di Transmart di Bandung. Habis itu ngobrolnya lama gitu ya. Habis itu pindah ke rumah. Jadi datang ke rumah sini. Ya pokoknya banyak lah ininya ya jalannya kalau misalnya kita dapat proyekan mata. Intinya sih kita baiklah ya sama klien, nggak ini ya, supaya si hubungannya juga panjang.
Panjang. Terus menerus. Iya, terus menerus. Ya, Koneksi ya. koneksi ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup. Oke, teman-teman. Ini oke deh kalau begitu mungkin bisa ditutup kali ya kegiatannya. Makasih banyak Kang Maman atas materinya, atas sharing ilmunya. Trainnya ada foto-foto nggak? Ada. Kita foto dulu. Iya Kang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah mau membagikan ilmunya kepada kita-kita yang newbie ini Kang. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau apa, bisa hubungi Kang Maman di mana nih? Atau IG atau email? Oh, mana aja bisa, Facebook, WhatsApp, sama Instagram kan ada. Mungkin nanti di Iya. Telegram nanti ininya ya. Oke. Iya, siap Kang. Boleh berarti tanya-tanya ke Kang Maman langsung? Boleh nih Kang? Boleh. Boleh. Oke teman-teman. Tuh, nanti saya share ya di Telegram ya. Nah, Siap Kang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini udah setengah.